Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, hari ini kita belajar keputusan investasi ya. Di sini di Sunan sudah saya upload, tapi belum lengkap. Nah, lengkapnya nanti saya upload lagi yang terakhir ya. Ada yang sudah pernah ikut kuliah saya SKB, studi kelayakan bisnis? Sudah, Bu. Oke. Tentunya Anda juga sudah membuat sebuah usaha ya, juga sudah Anda nilai berdasarkan sisi atau segi keuangannya. Di sini kita fokus di metode-metodenya. Ya, metode yang pertama ada model non diskonto dan ada yang model diskonto. Kalau yang model non diskonto itu berarti dia mengabaikan nilai waktu uang, berarti dia tidak menggunakan tingkat suku bunga. Kalau yang model diskonto lebih mempertimbangkan nilai waktu uang atau bunga. Metode yang pertama di sini PP ya. Di metode PP ini sudah ada case-nya, ada 2 case nanti. Case yang pertama saya menjelaskan tentang jika arus kasnya itu sama dari tahun ke tahun. Kemudian case yang kedua, jika arus kasnya itu berbeda dari 1 tahun ke tahun yang selanjutnya. Gitu. Oke, saya minta Mas Anggit Yunianto. Ya, coba dijelaskan. Di situ kan ada sebuah case ya. Nah, nama perusahaannya apa ini, Mas? Perusahaan Cold Start Cold Storage. Adijaya. Adijaya. Oke. Dia ini ceritanya gimana sih Adijaya? Sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin pendingin baru merek Uchida dari Jepang. Ya. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomi 10 tahun. Investasi yang dikeluarkan untuk membeli mesin tersebut senilai 2 miliar. Sudah termasuk ongkir dan biaya pemasangan. Arus kas yang diterima selama 10 tahun berturut-turut adalah 250 juta per tahun. Jika Anda sebagai seorang akuntan manajemen, Anda diminta untuk menentukan apakah proyek investasi pembelian mesin baru tersebut layak untuk diambil. Oke, banyak langkahnya. Oke, langkah pertama menentukan apa dulu, Mas? Langkah pertama menentukan arus kas masa depan selama 10 tahun ke depan. Arus kas yang diharapkan setiap tahun diasumsikan sama tiap tahunnya yaitu sebesar 250 juta. Oke, gambar 7.1 bisa Anda lihat ya. Di sini arus kas keluarnya adalah 2M. Kemudian setiap tahunnya Anda akan menerima uang senilai berapa, Mas? 250 juta. Iya, 250 juta itu Anda kumulatifkan. Ya, dari gambar terlihat angka 2M tertutup pada tahun keberapa ini? Ke-8, Bu. Ke-8. Berarti PP-nya ketemu di angka? 8 tahun. 8. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa setelah tahu PP-nya di angka 8? Coba Anda bisa masuk ke nomor 5. Periode pengembalian terjadi pada tahun ke-8. Di sini kita bandingkan dengan umur ekonomis mesin tersebut selama 10 tahun. Dapat disimpulkan bahwa investasi mesin cold storage ini layak untuk dijalankan karena periode pengembalian lebih kecil dari umur ekonomis mesin tersebut. Iya, lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat, 2 tahun. Oke, berarti sudah tertutup sebelum umurnya habis ya, umur ekonomisnya habis. Oke, cukup bisa nulis di chat ya. Sekarang case yang kedua. Coba Mbak Mariana Ulfa. Case yang kedua, jika arus kasnya dari tahun ke tahun itu berbeda. Oke, ceritakan. Ada kasus apa di situ? Case kedua, atau jika arus masa datang memiliki nilai yang berbeda-beda tiap tahunnya. Perusahaan penggilingan beras atau Ibu Pintar sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin baru untuk jenis produk
produk beras unggulan. Investasi yang dibutuhkan untuk membeli mesin tersebut sebesar 575 juta. Biaya transportasi 5 juta dan biaya pemasangan 20 juta. Mesin ini diharapkan memiliki umur ekonomis selama 8 tahun. Arus kas yang diharapkan setiap tahunnya memiliki kenaikan 10% selama 8 tahun. Arus kas tahun pertama diharapkan sebesar 50 juta. Dalam hal ini, perusahaan beras Ibu Pintar membutuhkan analisis untuk menentukan layak tidaknya membeli mesin baru ini. Berikut ini langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan Ibu Pintar jika menggunakan teknik metode pengembalian. Stop, Yang pertama, stop dulu Mbak, saya tanya dulu. Berapa total investasinya? total investasinya 575 juta, Bu. Oke, total investasi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin tersebut? Semua biayanya berarti 50 juta. 50 juta. Ini loh. 600 juta. Berapa, Mas? 600 juta. 600 juta. Kenapa 600 juta? Ya mesin ditambah transportasi sama pemasangan. Iya. Berarti kan semua biaya yang kita keluarkan 575 ditambah 5 ditambah 20. Jadi jangan salah. Investasinya adalah 600, bukan 575. Oke. Arus kas tahun pertamanya berapa, Mbak? Mbak Mariana, arus kas tahun pertamanya berapa? Arus kas yang pertama 50 juta, Bu. 50 juta. Namun setiap tahunnya mengalami apa, Mbak? Mengalami kenaikan 10% selama 8 tahun. Nah, berarti kan setiap tahunnya Anda harus menghitung arus kasnya dulu. Ya. Tahun pertama 50 sudah jelas ya dari soal. Tahun kedua, Mbak, dari mana sih angka 55 juta ini? 10% dari 50 juta, Bu. Pertambahan dari 10%-nya 50 juta kan cuma 5 juta, Mbak. ditambah 50 juta lagi, Bu. Jadi Iya. 55 juta. Dan seterusnya sampai tahun ke berapa? 8 tahun ke depan. 8. Oke, langkah selanjutnya setelah muncul ya ini arus kasnya, dilihat pada tahun ke-8 berapa ini investasi yang sudah terkumpul? 97. Akumulasi ya? Lihatnya di akumulasi. 571,79, Bu. Nah, sudah tercover belum sih investasinya? Belum. Belum. Berarti PP-nya kurang 8 atau lebih dari 8? Harusnya lebih dari 8, Bu. Bukan harusnya, ya memang. Ya, memang lebih dari 8 sehingga layak atau tidak layak? Tidak layak. Tidak layak. Namun Anda harus bisa menentukan 8 kan lebih ya. Lebihnya berapa? Nah, ini sudah ada langkahnya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri ya lebihnya ya. Oke. Baik, Bu. Saya masuk ke metode yang kedua, ARR ya. Ini Accounting Rate of Return, ARR. Oke, saya minta siapa ini ARR ya? Mbak Tuti Latifatul. Iya, Bu. Ya, oke. Kata kuncinya, kalau di PBEK itu kan pakainya arus kas masuk, arus kas keluar. Kalau ARR, kata kuncinya itu berdasarkan apa berarti? Menggunakan laba. Laba. Laba dengan arus kas sama nggak, Mbak? Tidak, Bu. Beda berarti ya? Beda apa sama? Ya pastinya beda. Sama, Bu. Sama. Beda dong, Mbak. Laba itu kan penjualan dikurangi biaya. Kalau arus kas adalah uang tunai yang dikeluarkan atau yang diterima. Itu jauh berbeda.
Nah, sehingga ARR sendiri rumusnya ini ada laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Terus ini juga ada rumus lagi, laba bersih sama dengan arus kas min depresiasi, investasi rata-rata sama dengan ini ya. Saya langsung ke case aja. Case yang pertama jika arus kasnya sama. Coba Mbak ceritakan Mbak di case yang pertama. Case 1, jika arus kas sama tiap tahunnya, perusahaan Santoso bergerak di bidang produksi bakery. Permintaan bakery makin meningkat, sehingga perusahaan Santoso berencana untuk membeli mesin oven listrik dengan kapasitas besar sebanyak 4 oven. Tiap oven dibeli dengan harga 30 juta. Oven ini ditaksir memiliki umur ekonomis 6 tahun. Arus kas yang diprediksi selama 6 tahun senilai 200 juta. Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan harus mengambil keputusan investasi tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Oke, stop ya. Pertanyaan saya, berapa investasinya Mbak? 120 juta. Dari mana sih 120 juta? 30 dikali 4. 30 Ya. juta dikali 4. Oke, umur ekonomisnya? 6 tahun. 6 tahun. Arus kasnya selama 6 tahun? 200 juta. Nah, langkah pertama apa yang harus Anda lakukan? Menentukan apa? Menentukan arus kas tiap tahun. Ya, tadi selama 6 tahun dapat duit berapa? 200 juta. Sehingga arus kas per tahunnya ketemu 33.333.333 rupiah, koma. Oke. Ini ada koma-komanya lagi ya, karena ini saya pakai Excel, jadi saya buletin aja. Langkah kedua menentukan apa, Mbak? Menentukan depresiasi tiap tahun. Rumus depresiasi. Total investasi dibagi umur ekonomis. Ya, hasilnya Yaitu berapa? 20 juta. Oke, langkah ketiga menentukan apa? Menentukan laba bersih. Rumusnya? Arus kas dikurangi depresiasi, yaitu 33.333.333 dikurangi 20 juta, hasilnya 13.333.333 rupiah. Oke, langkah selanjutnya. Menentukan investasi rata-rata. Mm-mm. Rumusnya investasi ditambah nilai sisa dibagi 2, yaitu 120 juta ditambah 0 dibagi 2, hasilnya 60 juta. Oke, langkah terakhir. Yaitu menentukan tingkat pengembalian akuntansi. Rumusnya laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata, yaitu 13.333.333 dibagi 60 juta, Hasilnya? sama dengan 0,222 atau sama dengan 22,2%. Ya, kesimpulannya. Pengambilan keputusan tingkat pengembalian akuntansi pada investasi ini sebesar 22,2%. Tingkat pengembalian yang makin besar menunjukkan investasi yang layak untuk dijalankan. Tingkat pengembalian akuntansi menunjukkan hampir seperempat investasi yang sudah dikeluarkan. Oke. Mudah maksudnya enggak Mbak, ARR ini? Ketemu berapa sih hasilnya ARR? 22,2%. Ya, 22,2%. Misal begini, Anda investasi uang 1 miliar, ya kan? Anda keluar dana 1 miliar, kemudian Anda dapat ARR-nya 22,2. Itu berarti Anda dapat pengembalian berapa juta, Mbak? Tinggal dikalikan, 1M kali 22,2%. Berapa? Ayo anak akuntansi tinggal ngaliin aja kok susah. 1M kali 2,2%. 222 juta. Nah, sekarang Anda mau nggak investasi seperti itu? Punya uang 1M, kemudian setiap tahunnya Anda akan terima dana 222 juta ya, berarti ya? Iya, Bu. Mau? Mau. Kenapa mau? Karena ada itu pengembalian.
Iya, pengembalian. Tapi kan pengembalian itu kan ada prosentasenya. Kalau prosentasenya 22,2, mau enggak? Kalau misalnya nih ARR-nya saya ganti 10%. Nah, Anda milih ARR yang mana? 10% atau 22,2%? 22,2%. Iya, kenapa? Yang satu 10%, yang satu 22,2%. Kenapa? Karena pengembalian yang makin besar. Tingkat pengembaliannya makin besar. Kalau tingkat pengembalian yang paling besar, ya, itu lebih dari 100%. Artinya kan 2 kali lipatnya. Kalau ARR-nya ketemu 100%, Anda punya investasi 1M, maka ARR-nya adalah 1M. Karena 2 kali, karena ya itu semua investasinya tercover semua kalau 100%. Gitu. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, keterkaitan ARR itu berbeda keputusannya. Mungkin perusahaan A menyatakan 22,2% itu bagus. Belum tentu perusahaan B menyatakan 22,2% itu bagus. Kenapa? Terkait dengan asetnya dia. Asetnya 1M dengan aset 1 triliun, ketika mau investasi, itu akan mengambil keputusan yang berbeda. Nah, inilah ARR-nya. Gitu. Oke, cukup ya mungkin case yang kedua. Nah, bisa dicontohkan lagi. Coba Mbak, siapa ini ya? Mbak Rizky Eka. ARR ini belum kita bahas di manajemen keuangan, belum kita bahas di studi kelayakan bisnis, sehingga ARR ini saya fokuskan di akuntansi manajemen ya. Kalau yang NPV, kemudian IRR itu kan di manajemen keuangan sudah ada. Ya, ARR ini yang beda. Accounting rate of return, karena Anda seorang akuntan manajemen, berarti kan Anda harus mengetahui tingkat pengembalian. Nah, tingkat pengembalian untuk akuntansinya. Oke, tadi siapa saya minta, Mbak Rizky? Mbak Rizky Eka. Iya, Bu. Oke, coba ceritain, Mbak. Nama perusahaannya apa, Mbak? Perusahaan Benang Raja memproduksi pakaian jadi berupa gamis. Mendekati Lebaran, permintaan gamis semakin meningkat, namun peralatan yang dimiliki perusahaan tidak mendukung untuk menerima orderan dari konsumen. Ya, Perusahaan ini mempertimbangkan untuk menambah mesin apa, Mbak? Benang Raja mau investasi apa? Mesin jahit, Bu. Mesin jahit, ya, hanya mesin jahit ya, ada mesin obras, mesin roll piece ya. Berapa total investasinya? Ya. 75 juta. Umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Ya, arus kasnya bagaimana ini? Arus kas setiap tahunnya berbeda-beda. Perbedaannya bagaimana? Setiap dengan tahunnya mengalami kenaikan sebesar 10%. Iya. Kemudian ada nilai sisanya enggak? Nilai sisanya 5 juta. Nah, kalau yang soal di atas kan tidak ada nilai sisa. Soal yang di sini saya kasih contoh yang ada nilai sisa. Langkah pertama Anda harus menentukan apa, Mbak? Menentukan arus kas tiap tahun. Oke, tahun pertama dapat kas berapa? Berapa juta? 25 juta. Nah, tahun kedua kenapa bisa ketemu 27,50? %10 dari 250 juta. Masa 250, 25 juta, Mbak? Nah, 25 juta, bukan 250. Kali 25 juta ya? Ya. Dan seterusnya sampai tahun ke-5 ya? Oke, langkah kedua. Ya. Langkah kedua. Langkah kedua menentukan arus kas rata-rata. Arus kas rata-rata. Dan seterusnya ya, ini ada perhitungannya, tinggal Anda pelajari sama kayak langkah yang tadi. Hasil akhirnya aja, Mbak. Di sini hasil akhirnya berapa, Mbak?
Berapa persen? 41%. Nah, mau nggak investasi nanti akan mendapatkan ARR 41%. Mau apa enggak? Mau ya? Mau apa enggak mau? Mau, Bu. Mau. Kenapa? Mau. Kenapa mau? Karena mendapatkan pendapatan. Iya, mendapatkan bukan pendapatan. Tingkat pengembaliannya itu hampir separohnya, ya kan? Hampir mendekati berapa persen? 50, kan 41. Dibandingkan dengan yang 10%, pasti Anda akan memilih yang 41%. Gitu. Nah, itulah ARR ya. Dia cukup. Untuk yang NPV dan IRR itu kan sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya ya. Saya hanya fokusnya di ARR aja gitu. Oke, silahkan tadi yang sudah bertanya bisa nulis di chat ya. Biar saya masukkan ke dalam rekap. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup ya hari ini ya. Yang terakhir siapa ini yang bertanya tadi? Mbak Rizky Eka ya. Oke. Cukup, bisa lihat di YouTube saya nanti ya. Ini bisa saya putar lagi. Cukup ya hari ini ya. Sampai jumpa di Sinkronis yang pertemuan ke-15. Sampai jumpa nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.